ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak, baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sudah mempersiapkan untuk PKL. Kapan PKL? Februari, Pak. Februari. Berarti selesai UAS ya? Iya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti PKL di tempat yang... Rencana PKL di daerah masing-masing? Iya, Pak. Kemarin ngisi survei begitu, Pak. Oh, begitu. Ada yang mau PKL di tempat kantor saya sekarang? Di mana tuh, Pak? Di Luk Sumawe. Oh, mungkin orang Aceh kali, Pak. Yang orang Medan juga dekat kok. Yang dari Medan juga dekat kalau ke Luk Sumawe lumayan. Ya, andai kata misalkan ternyata memang ini. Kalau di jalur Medan itu kan lumayan dekat tuh. Ke Langsa juga dekat tuh 2 jam. Di Langsa juga ada KPP kan. Kalian rata-rata milihnya KPP kan ya? Karena dari D3 pajak kan. Harusnya sih milihnya KPP semua sih harusnya. Oke. Terima kasih sudah mau bergabung di kelas kita siang hari ini. Walaupun kita belum pernah ketemu tatap muka, saya sangat berharap nanti suatu saat bisa ketemu tatap muka dengan kalian. Entah kita sekantor, entah kita dalam kegiatan apapun ke depannya. Dan insya Allah kita ke depan bertemu dalam keadaan yang semakin baik. Insya Allah. Baik, sedikit saya jelaskan terkait dengan tugas yang saya share kemarin di grup kelas. Nah itu kan kemarin ada 3 golongan orang di dalam data yang saya share tersebut. Orang pertama adalah orang yang kurang beruntung, di mana yang tidak mendapat tugas sama sekali. Yang kedua adalah orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung ini adalah yang mendapat tugas pengaduan. Yang beruntung mendapat tugas pengaduan itu adalah tugas di mana kalian, saya harapkan, melakukan pengaduan, mendapatkan pengalaman melakukan pengaduan secara langsung atas barang atau jasa publik yang kalian temui atau kalian lihat di lingkungan kalian. Jadi kalian ceritanya ini mau melakukan pengaduan. Dan pengaduan yang harus kalian lakukan haruslah melalui pengaduan yang memiliki sarana telepon. Jadi, harapan saya pada saat kalian melihat barang atau jasa publik yang kalian temui, yang kalian lihat, kemudian kalian mendapatkan pengalaman melakukan pengaduan secara langsung dan nyata. Harapannya nanti kalian pasti akan mendapatkan feedback. Nah, feedback yang kalian dapatkan itulah yang akan menjadi pembelajaran buat kalian dan semuanya. Entah itu feedback misalkan yang kalian dapatkan, wah keren nih, waktu telepon melakukan pengaduan, orangnya welcome banget, terus benar-benar nerima banget, terus ceritain, terus benar-benar baik banget dia responnya. Nah itu kan pembelajaran ya, oh keren, berarti seperti ini yang saya mau nantinya pada saat melakukan pelayanan. Ada yang dapat feedback, orangnya acuh-acuhan, bahkan mungkin tidak terlalu peduli, bahkan mungkin nggak terlalu bersemangat, bahkan mungkin terkesan seperti formalitas saja, atau bahkan mungkin feedback yang sangat ekstrim, yang mungkin ditolak, atau bahkan mungkin dikonfrontasi, atau bahkan mungkin ngapain sih lo repot-repot, nah gitu misalkan ya. Nah itu juga akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah yang mendapatkan penugasan itu akan melakukan pengaduan terhadap jasa atau barang publik yang kalian lihat dilakukan. Andai kata di lingkungan kalian saat ini ternyata kalian tidak bisa melakukan pengaduannya itu melalui telepon dan mengharuskan kalian misalkan datang ke institusinya, datang ke kantornya misalkan, ataupun misalkan lagi ini pemisalan semua ya, kalau memang sedang ada keperluan kekelurahan, ada jasa atau layanan yang kalian terima itu kurang memuaskan, kurang baik, kemudian kalian melakukan komplain dan melakukan pengaduan, nah itu juga bisa. Artinya pada saat kalian melakukan pengaduan atau komplainnya itu datang langsung ke kantor tersebut, apabila kemungkinan kantor tersebut tidak memiliki sarana telepon untuk pengaduannya, itu juga boleh dilakukan.
Bagaimana sampai di sini untuk tugas pengaduan cukup clear atau ada yang ingin ditanyakan? Izin memperjelas, Pak. Siap. Maksudnya berarti yang untuk tugas pengaduan itu nanti berdasarkan pengalaman yang real, yang nyata, kalau bisa melalui telepon, terus itu nanti pelaporannya bagaimana Pak ke Bapak? Lewat Word aja? Pelaporannya itu melalui Google Classroom. Nanti saya akan membuatkan assignment-nya dan saya akan membuat assignment khusus memang untuk orang-orang tertentu saja, kan tidak semuanya sesuai dengan apa yang saya share kemarin di WA. Nanti di sana akan digambarkan pengaduannya, apa yang kalian adukan, ke institusi apa yang kalian adukan, kemudian media penyampaian pengaduannya seperti apa, kemudian isi pengaduannya apa, kemudian feedback yang kalian dapatkan saat pengaduannya apa, kemudian kesimpulan yang bisa kalian ambil apa. Seperti itu. Jadi sederhananya adalah ringkasan dari pengaduan yang kalian lakukan. Dan diakhiri dengan kesimpulan atau moral story yang bisa kalian ambil di sana. Seperti apa. Begitu Bram dan teman-teman. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya akan perjelas juga di Google Classroom-nya apa saja yang harus kalian tulis. Seperti itu. Nggak panjang-panjang kok. Yang namanya pengaduan kan nggak panjang pasti ya. Cuman yang akan menjadi penting itu adalah pengalamannya. Pengalaman melakukannya dan pengalaman mendapatkan feedback-nya. Itu nanti kalian pada saat nanti kalian PKL, pada saat nanti kalian bekerja, kalian akan teringat tuh gimana pada saat ternyata kalian mendapatkan feedback atas pengaduan dan kalian berekspektasi seperti apa sih? Saya yakin banget kok. Setiap dari kita pada saat kita menerima sebuah layanan, ekspektasi kita pasti yang baik-baik. Wah, dilayani dengan baik, orangnya ramah, dia tersenyum. Tapi begitu datang ternyata, ngapain Pak? Kan jadi kaget ya, nggak sesuai ekspektasi. Nah, ini kan juga bagian dari pembelajaran nantinya. Bagian dari apa yang bisa kalian sampaikan. Orang yang nerima nggak ramah, malah terkesan marah-marah misalkan seperti itu. Nah, ini adalah pengalaman real, nyata. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Ada lagi pertanyaan terkait tugas yang pengaduan? Cukup clear? Saya rasa sudah cukup Pak. Cukup ya. Apabila ada yang ingin tanyakan, nanti silakan ditanyakan di forum ini atau nanti mungkin tiba-tiba teringat, oh perlu di WA grup kelas, ditanyakan di WA grup kelas. Oke ya. Kemudian, orang yang kurang beruntung, orang yang beruntung, dan orang yang sangat beruntung. Nah, yang sangat beruntung adalah mahasiswa-mahasiswa yang mendapat 2 penugasan. Penugasan pertama adalah pengaduan, penugasan keduanya adalah membuat paper. Membuat paper ini adalah membuat reflection paper. Reflection paper. Apa sih yang mau ditulis di sana? Yang mau ditulis di sana adalah saya pengen kalian menulis perwujudan perilaku anti korupsi secara nyata dalam kehidupan kalian sehari-hari itu sebagai anggota keluarga dan sebagai mahasiswa. Wujud nyata dari perilaku anti korupsi itu apa sih? Dalam kehidupan gua sehari-hari itu gimana? Gua sebagai anggota keluarga dan gua sebagai mahasiswa. Apa tindakan dan perilaku anti korupsi gua itu apa? Nah, reflection papernya itu ditulis nggak usah panjang-panjang. Maksimal 1000 kata. Nggak usah panjang-panjang, maksimal 1000 kata. 1000 kata itu kalau saya tidak salah, itu lebih kurang 1 halaman A4. 1 halaman A4, kalau saya nggak salah. Minimal 500 kata, berarti setengahnya A4. Minimal. Jadi maksimal, jangan lebih dari 1000 kata. Kalau misalkan kalian udah terbiasa nulis novel, nulis cerpen yang sampai 5000 kata atau 10.000 kata, jangan. Nanti saya nggak sanggup baca. Maksimal 1000 kata, minimal 500 kata. Nah, dibuatkan reflection paper terkait itu. Nah, itulah tugas bagi orang-orang yang beruntung dan kurang beruntung. Bagi orang-orang yang beruntung dan sangat beruntung. Bagi orang-orang yang kurang beruntung, ya nanti kalian belajarlah dari orang-orang beruntung ini. Apa saja yang mereka dapatkan, pengalaman apa saja yang mereka dapatkan. Itu juga nanti akan hasil-hasilnya akan saya share di Google Classroom untuk bisa dibaca oleh semua orang.
tidak hanya di kelas ini saja, tapi juga di kelas sebelah. Berbagilah, sharing and caring. Jadi kita berbagi di sini. Ada pertanyaan terkait tugas yang kedua? Untuk sementara sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, ini jubirnya kelas 505 ini begitu sigap ini. Keren dulu ini juru bicaranya. Oke, lanjut. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait UAS. UAS nanti, saya berharap, saya tahu banget di sini banyak dari kalian yang memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Banyak. Jadi harapan saya adalah pada saat nanti UAS, andai kata ternyata ujian yang dilakukan adalah ujian seperti UTS, maka saya memohon banget nih ke kalian, tolong tulisannya sedikit diperjelas. Cara tangannya sedikit diperjelas. Karena kalau boleh sedikit curhat ini, nggak apa-apa ya, curhat ya. Kalau boleh sedikit curhat ini, tulisan kalian betul-betul anak-anak pinter semua ini yang nulis ini, betul-betul calon dokter semua ini. Jadi jadi terkadang saya membutuhkan usaha yang lebih ekstra untuk membaca dan memahami yang ditulis ini apa. Di samping memang tulisannya yang indah sekali, keterbatasan lainnya adalah beberapa mahasiswa tidak seluruhnya menggunakan mesin scanner yang mumpuni. Jadi ada yang pakai HP, pakai scan camera ya, pakai scan HP itu aplikasi dan segala macam. Nah itu kan semakin memperburuk keadaan dalam artian pada saat ternyata ada tulisan, misalkan ada kata ternyata tulisan kalian agak kurang jelas dari sisi tulisannya, ditambah lagi hasil scan-nya juga kurang baik, wah itu udah double gardan itu. Nah jadi kalau bisa, ini saya juga ngomong seperti ini, saya tidak minta tulisan kalian diperbaiki ya, enggak ya. Karena saya adalah salah satu orang yang memiliki tulisan paling buruk sedunia. Jadi tulisan tangan saya jelek sekali. Kalau boleh out of topic sedikit, cerita out of topic, saya bukan sedang memuji diri sendiri, tapi sedang memuji kalian. Konon katanya tidak berarti ya, bukan berarti mutlak, tapi kemungkinan orang yang mempunyai tulisan jelek itu biasanya orangnya pintar-pintar. Katanya gitu. Ini artikel yang tulis ilmiah. Kenapa kok bisa pintar-pintar? Dikarenakan otaknya bekerja jauh lebih cepat daripada tangan dia. Dia apalagi pas ujian 2,5 jam latihan tangan ya, tangan sampai pegel gitu ya. Ujiannya udah selesai, tangan masih gerak. Artinya karena orangnya pintar, kemampuan otaknya itu jauh lebih cepat daripada tangan dia. Jadi tangan dia tuh mengejar kemampuan otaknya berpikir. Makanya jadi cepat, jadilah tulisannya jelek. Nanti pada saat di UAS, sebisa mungkin saya tidak minta diperbaiki, tapi diperjelas yang ditulis itu apa. Gitu. Karena nanti kemungkinan tulisan kalian akan turun kualitasnya oleh hasil scan-scanan seperti itu. Nah, supaya nanti pada saat saya menilai, saya juga bisa dengan lebih baik menilainya. Nah, ini akan menjadi keuntungan lain bagi kalian. Seperti itu ya. Ini memang luar biasa ini. Kemudian saya juga ini saya sampaikan ini saya sampaikan hasil sementara yang saya nilai dari kedua kelas ya, tidak berarti di kelas ini saja. Bisa terjadi di kelas sebelah, bisa terjadi di kelas ini. Tetapi saya sampaikan secara umum dan ke semua mahasiswa. Yang kedua adalah saya terima kasih banget untuk beberapa mahasiswa yang mungkin ada masukan atau kritik yang disampaikan di dalam lembar ujiannya, UTS-nya, yang masukan kritiknya itu mungkin menyampaikan beberapa hal, dan itu merupakan input bagi saya dan bagi lembaga, bagi PKN STAN. Artinya pada saat ada
kritikan-kritikan seperti ini kan baik ya, entah mungkin misalkan metode pembelajaran, cara pembelajaran dan segala macam, bisa macam-macam ya, karena saya sampaikan secara umum, bisa macam-macam, tapi kritik dan saran ini yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah akan lebih keren lagi, akan lebih menjadi cool lagi, menjadi keren lagi, tambah keren maksudnya, apabila ternyata kalian memberikan kritik dan masukan, tetapi juga memberikan masukan apa namanya solusi, masukan solusi. Jadi tidak hanya kritik-kritik aja, tapi juga ngasih sedikit solusi, sedikit ide, sedikit pemikiran. Misalkan nih saya ngomong ke si Jidan, Jidan, lu kayak nggak bagus deh main basket. Masa sih bro? Gue seneng banget main basket ini. Gue ngerasa paling jago main basket. Enggak ah, kalau kataku lu nggak jago main basket. Nah, mending lu coba deh. Kemarin gue lihat lu pada waktu main tenis meja lu keren banget, bener. Kayaknya lu bakal berkembang di sana. Nah itu kan ide ya, masukan ya. Nah, oleh si Jidan, ya bisa saja diterima. Oh ya bener juga ya. Gue coba ah main tenis meja. Oleh si Jidan bisa juga ditolak. Enggak ah, gue pengen tetapnya basket doang. Oh basket aja, karena gue memang senangnya basket. Gue mau ngembangin diri gue ke basket aja ah. Gitu. Artinya ide yang saya sampaikan tidak berarti juga harus diterima. Betul ya? Yang namanya masukan, yang namanya ide juga tidak wajib harus diterima. Ini akan menjadi pembelajaran tersendiri pada saat nanti kalian PKL atau pada saat nanti kalian bekerja. Kalian punya ide, kalian punya pemikiran, kalian punya masukan, dan kalian punya kritik, kemudian kalian coba sampaikan solusinya, bukan berarti itu harus diterima ya. Bukan berarti itu harus diterima. Jadi jangan baper kalau misalkan nggak diterima. Wah, males lah gue udah mikir capek-capek, udah ngasih ide, udah ngasih masukan, malah nggak diterima. Besok mending nggak usah ngasih masukan lagi lah. Jangan baper. Ini hal yang sangat biasa. Dan ini harusnya tidak menghentikan kalian untuk kreatif. Terus berpikir dan terus memberikan ide. Yang namanya ide masukan bisa diterima, bisa enggak. Siapa yang menerima atau yang menolaknya? Si pengambil keputusan. Kalau cerita tadi si Zidan. Zidan itu boleh menerima, boleh menolak ide dari saya. Maka saya nggak akan baper. Begitu Zidan tetap bermain basket, kok Zidan nggak mau dengerin gua sih? Ini anak keras kepala banget, itu kan urusannya si Zidan, itu sudah menjadi keputusannya Zidan. Zidan sudah memutuskan dia tetap bermain basket, walaupun dia mendapatkan ide atau masukan supaya dia bagus di bermain tenis meja. Nah, begitu juga nanti pada saat kalian bekerja. Jangan baper dan jangan menghentikan kalian tetap positif, di mana kalian tetap berkreasi, di mana kalian tetap punya ide, dan di mana kalian tetap bersemangat untuk menyampaikan ide-ide kalian. Seperti itu, oke ya. Nah, ini juga saya sampaikan terima kasih nih atas masukan dan kritiknya. Cuma saya tambahin sedikit, akan lebih keren kalau misalkan ada solusi di sana. Apa yang bisa dilakukan? Seperti itu. Nah, itu kan value edit yang sangat luar biasa apabila ternyata kritik dan sarannya itu dibarengi sama solusi, sama ide yang diberikan. Artinya kalau misalkan kritik-kritik doang keren-keren. Udah keren tapi kurang keren. Lebih keren lagi kalau tambah ide sama solusi. Seperti itu. Oke ya. Itu dari saya, pengantar dari saya. Kita serahkan kepada kelompok 5 untuk memulai presentasinya. Silakan kelompok 5. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah terdengar ya? Sepertinya ada Menggema. ada dua yang kebuka kali dan Oke. berdekatan. Oh iya Pak. Sudah terdengar Pak? Udah. Semuanya Oke, oke. clear. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kelompok kami akan menyampaikan presentasi berikutnya pada pertemuan ke-9, yaitu tentang pemberantasan korupsi. Kabarnya baik semua kan? Oke. Materi kali ini adalah upaya atau strategi Alhamdulillah. pemberantasan korupsi. Kemudian ada lembaga penegak hukum dan juga strategi nasional pencegahan korupsi. Oke, next. Sepertinya udah kenal semua kan kemarin di presentasi lagi. Yaitu ada Afulina Ginting, kemudian ada Nadir, ada Muti, sama saya sendiri sebagai moderator. Oke, lanjut, next. Upaya atau strategi pemberantasan korupsi. Jadi teman-teman, strategi pemberantasan korupsi menurut buku modul itu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada pencegahan, kedua penindakan, dan yang ketiga adalah peran serta dari masyarakat. Next. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi. Pencegahan ini juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Namanya kan mencegah ya. Kemudian yang kedua ada penindakan, yaitu seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Kemudian yang ketiga ada peran serta masyarakat, adalah peran aktif perorangan, organisasi, kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin tentang faktor-faktor yang teori-teori tentang terjadinya korupsi, jadi itu ada 3 faktor utama. Dapat disimpulkan ada 3 faktor utama. Yang pertama ada niat, yang kedua ada kesempatan, dan yang ketiga ada kewenangan. Next. Kemudian bagaimana sih upayanya? Tadi kan ada strategi, sekarang upaya. Upaya dari pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK itu dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Yaitu gerakan anti korupsi. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya tersebut, diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Kemudian gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang sangat diharapkan. Next. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah yang pertama, gerakan yang memperbaiki perilaku individu. Dan yang kedua adalah sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini upaya perbaikan sistem, yaitu meliputi sistem hukum dan kelembagaan serta norma, dan perbaikan perilaku manusia yang meliputi moral dan kesejahteraan dapat menghilangkan atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini. Next. Tadi kan ada upaya menanamkan perilaku manusia, dan yang kedua ada sistem, memperbaiki sistemnya. Sekarang apa saja sih upaya perbaikan perilaku manusia pada gerakan anti korupsi itu? Yaitu menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilainya antara lain seperti pada slide, ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan lain-lain. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, dan juga bentuk-bentuk ekstrakurikuler. Kalau misalnya di kuliah ya UKM. Kemudian pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, seperti yang sudah kita jalani pada semester kali ini. Next. Upaya perbaikan sistem, yaitu meliputi peraturan
perundang-undangan yang berlaku diperbaiki. Kemudian memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kemudian memperbaiki reformasi birokrasi. Memperbaiki lingkungan kerja yang anti korupsi. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan lain-lain. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi. Salah satu bentuknya ya seperti Omnibus Law, yaitu mereformasi birokrasinya agar lebih cepat, lebih mudah, dan lebih simpel. Lanjut. Ya, Untuk selanjutnya presentasi selanjutnya dibacakan oleh Nadir Faisal. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, setidaknya ada 3 lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia, walaupun sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa kita sebut KPK. Yang kedua adalah Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Dan yang ketiga adalah Kejaksaan Agung. Yang menarik di sini ialah hubungan antara KPK dan Polri sebenarnya sempat mengalami fluktuasi karena kejadian di masa lalu seperti kasus Cicak versus Buaya maupun penyiraman air keras yang diterima oleh Bapak Penyidik Novel Baswedan yang dilakukan oleh Oknum Polri. Namun, kejadian di masa lalu ini dapat menjadi pembelajaran ke depannya dan terbukti bahwa KPK saat ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 2 Polri, yaitu Bapak Firly Bahuri. Sebenarnya diharapkan melalui kepemimpinan beliau dapat menjadi angin segar bagi sinergitas kedua lembaga ini sesuai dengan artikel di samping, yaitu sinergitas KPK, Kejaksaan, dan Polri, kunci utama pemberantasan korupsi. Ya, jadi ketiga lembaga ini sebenarnya punya wewenang masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai KPK itu sendiri. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK, ini undang-undang terbarunya itu nomor 19 tahun 2019, membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyidikan dan penuntutan. Nah, ini perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan itu dilakukan oleh penyelidik suatu tindakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur pidana atau tidak. Sedangkan penyidikan dilakukan oleh penyidik itu untuk menentukan bukti-bukti terkait unsur pidana di dalamnya. Dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang ini syarat yang pertama adalah melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Lalu syarat 2-nya, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Dari sini dapat diketahui bahwa fokus dari wewenang KPK itu sendiri ialah korupsi pada public sector atau sektor publik, yaitu pemerintahan, sedangkan private sector nanti diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ya, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana. Namun lebih difokuskan kepada selain yang tadi, yaitu private sector atau yang melibatkan pihak swasta murni. Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Dalam pasal 30-nya disebutkan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, termasuk tindak pidana korupsi juga bisa menjadi wewenang kejaksaan. Seperti itu. Susunan keanggotaan. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas, ini susunannya sebenarnya yang ada terbagi menjadi 2, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 3 poin. Yang pertama adalah Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang. Dewan Pengawas ini sebenarnya baru dibentuk pada undang-undang terbaru ini, yang itu 19 tahun 2019. Nah, di sini sempat menjadi kontroversi, ada pro dan kontra mengenai Dewan Pengawas, karena beberapa berpendapat bahwa dibentuknya Dewan Pengawas ini dapat mencederai independensi KPK itu sendiri. Namun sebenarnya kalau dari dibentuknya undang-undang ini sebenarnya tujuannya untuk membatasi wewenang dari
untuk mengawasi wewenang dari KPK yang sangat luas, mulai dari penyadapan, lalu pencekalan itu wewenangnya semuanya ada di KPK, dan melalui pembentukan Dewan Pengawas ini diharapkan penyalahgunaan wewenang dapat diperkecil. Lalu unsur yang kedua dari anggotanya itu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang terakhir adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, lalu susunan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari ketua merangkap anggota dan wakil ketua terdiri dari 4 orang, masing-masing merangkap anggota juga. Ya, tugas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan yang pertama, tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Lalu yang ketiga ada monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Yang keempat ada supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang kelima ada penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan yang terakhir adalah tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, ini tugas pencegahannya. Nah, dalam melaksanakan tugas pencegahannya, KPK berwenang untuk yang pertama melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang kedua itu menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga itu menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap